Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dari arahan dari Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa PPG, saya sebagai pamong diminta untuk mengkoreksi setiap kali pertemuan untuk penyempurnaan teknik mengajar. Nah, dari hasil pertama kita butuh persiapan bahan-bahan saya sudah lengkap, ada bahan untuk presentasinya sudah ada, tugasnya sudah ada, kemudian untuk absensi juga ada. Kita sudah sediakan juga aplikasi khusus untuk eh, pembelajaran informatika. Nah, yang pertama absensi berapa orang yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir hari ini hanya di Krisdianto Zalmi. Krisdianto sakit ya? Sakit, Pak. Sakit. Kemudian berarti kita ada 40 orang, berarti 39 yang hadir. Ya, Kemudian untuk presentasi itu adalah Firandi ya. ya, Pak. Firandi, waktu kita 2 kali 45 menit, berarti 2 jam ya, 2 jam 45 menit. Mungkin untuk minggu depannya di Firandi bisa membagi waktu lagi. Ini sekitar untuk pembukaan pembelajaran kita ambil 2 menit, kemudian 3 menit untuk absensi, kemudian perkenalan atau untuk refreshingnya kita ambil sekitar 15 menit untuk materi. Nah, karena materi kita adalah informatika, ini adalah pemrograman, itu mindset orang umum rata-rata mengatakan bahwasanya pemrograman itu sulit. Nah, itu yang harus kita hapus dulu di pikiran siswa. Bisa kita ganti dengan mengatakan kepada mereka bahwasanya pemrograman itu gampang, pemrograman itu asik. Nah, kalau ada kata-kata asik di mindset anak remaja itu biasanya plong. Jadi itu nanti kita kita tanamkan di mindset mereka. Kemudian untuk masa yang akan datang mungkin kita lebih Firandi bisa lebih rileks lagi ya. Baik, Bisa Pak. lebih rileks. Mungkin tadi saya anggap tadi masih kaku, dan nanti kita minta komentar dari Gio yang tadi yang dari kawan yang mengamati. Mungkin ada masukan dan saran juga nanti dari Gio. Sekarang dari menurut Firandi bagaimana pengalamannya hari Eh, pertama mengajar ini? Kita mengajarnya di Firandi tadi ngajarnya di E2. E2 adalah salah satu kelas digitalnya SMA 2 Padang. Kelas digital kita ada dua, E1 sama E2. Jadi pembelajaran digitalnya memang kita sediakan, memang ada aplikasi digitalnya. Absensi kita sudah digital, tugas kita sudah digital, kemudian ujiannya sudah kita buatkan sistem digital. Gimana pengalamannya Firandi? Oke, baik, Pak. Mungkin untuk pengalamannya selama di mengajar di E2 ini, untuk hari ini, alhamdulillah baik, Pak. Karena antusias anak-anak juga sudah bisa dapat. Anak-anak juga pada nurut, diem, dan mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Walaupun hanya ada sedikit beberapa kali keributan, itu bisa kita redam dengan ya sedikit arahan dari kita sebagai guru di depan. Dan juga mungkin untuk kedepannya sih memang betul kata Bapak tadi, mungkin Randy masih terlalu banyak menjelaskan, mungkin masih kebawa di kebiasaan-kebiasaan lama Randy. Oke. Mungkin itu. Menurut Gio, mungkin ada sarannya yang selama Firandi tadi mengajar, mungkin Gio bisa memperhatikan. Ini untuk bukan kritik ya, tapi Lebih saran. sekedar untuk kita koreksi sama-sama, kita masukkannya. Karena nanti di giliran Gio juga akan dikoreksi juga sama kawan yang lain. Baik. Oke, Gimana baik. Gio? Baik, makasih Pak. Mungkin yang mau saya bahas itu ada beberapa poin ya, Bapak dan Firandi. Yang pertama ya, kita apresiasi dulu lah Bapak Firandi atas pencapaiannya lah hari ini ya, karena sudah mengajar pertama kali di SMA Negeri 2 Padang. Selanjutnya, poin-poin yang mau saya bahas itu yang pertama, mungkin ini yang paling vital dan harus selalu ada, yaitu kita hendaknya mestinya menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang sedang akan kita bawakan begitu, sehingga fokus itu terjaga. Nah, lalu selanjutnya
ini kemampuan non teknis. Yang pertama itu ada kemampuan pedagogis, di mana kita mampu menguasai seluruh elemen yang ada di kelas gitu. Dan ya tadi sudah terlihat bagaimana Bapak Firandi sudah begitu menguasai apa elemen yang ada di dalam kelas. Lalu selanjutnya ada komunikasi dua arah Bapak. Jadi masih agak kurang barangkali interaksi dengan siswa peserta didik. Interaksi ya. Ya, interaksi Bapak. Sehingga siswa ini merasa tidak diacuhkan. Makanya mungkin ada yang fokusnya teralihkan, tapi dengan adanya interaksi dua arah, harapannya adalah siswa itu merasa ikut hanyut bersama pembelajaran atau materi yang sedang dibahas. Nah, yang ketiga barangkali soal empati. Nah, soal empati ini kan gimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misal, sesimpel sederhana keadaan atau apa gitu. Itu kan ketika kita membuka pembelajaran dan juga koneksinya dengan kemampuan pedagogis tadi. Misalnya nih, tadi itu ternyata ada loh Pak siswa yang kedinginan karena AC-nya terlalu dingin gitu. Dan juga ternyata ada komputer yang siswa ini dia nggak bisa pakai begitu. Ada yang internetnya nggak nyambung begitu. Itu kan perlu apa ya, perhatian lebih dari kita. Dan mungkin itu yang akan jadi fokus-fokus perhatian kita pada mungkin pertemuan-pertemuan kedepannya dan menjadi pembelajaran bersama. Begitu Bapak? Ya, saya rasa mungkin untuk yang akan datang kita pastikan dulu semua komputer mereka sudah bisa login kan. Nah, karena komputer kita hanya 28, kemudian siswanya 40, kita berdayakan mungkin handphone ya. Nah, kita pastikan juga handphone mereka juga sudah bisa connect kan. Iya. Nah, kalau misalkan mereka tidak bisa pakai atau mungkin pulsanya tidak ada, kita bisa berikan untuk wifi yang ada di labor aja. Nah, kemudian Firandi, kendala selama ngajar tadi apa kira-kira yang ditemukan? Mungkin kendala yang Firandi paling terasa ya Pak, mungkin di segi waktu sih Pak. Mungkin Waktu. masih banyak terbuang di saat kita meriset paspor dan Kira-kira reaksi mereka ketika menerangkan, Firandi menerangkan bagaimana? untuk reaksi Firandi lihat tadi mereka ada yang fokus untuk membuka di PPT, ada yang fokus karena mereka nggak bisa buka di komputer, mereka fokus di depan untuk merhatian ke PPT yang Firandi jelaskan dan apa yang Firandi terangkan. Kalau bisa, kalau nanti kalau saya buat, kita kan punya Google Meet kan. Ya. Nah, Google Meet itu kita share aja ke mereka. Jadi mereka bisa memperhatikan lewat InFocus atau lewat handphonenya masing-masing. Nah, jadi secara tidak langsung kita sudah memblok komputer dan memblok media yang mereka pakai. Jadi kita jadikan itu media pembelajaran. Jadi kita share slide presentasi kita itu ke handphone mereka. Nah, untuk masa yang akan datang mungkin itu bisa kita buat. Karena kalau penerangan, kalau mereka memperhatikan dengan handphone mereka sendiri, itu mungkin mereka bisa lebih fokus daripada mereka melihat ke InFocus. Jadi handphonenya tidak terpakai untuk yang lain, handphonenya memang terpakai untuk media pembelajaran. Kemudian kalau mereka pakai komputernya juga yang tampil hanya slide presentasi yang kita tampilkan. Mungkin itu untuk masa yang akan datang kita sempurnakan lagi. Kalau nanti ada ide-ide dari Firandi sama Gio untuk media pembelajaran kita lebih baik, bisa usulkan ke saya aja, Pak. Kalau untuk pembelajarannya kita buat gini-gini gimana Pak? Pak, saya maunya gini seperti ini. Gimana? Kita usulkan. Semua perubahan-perubahan yang untuk kemajuan saya terima dengan baik. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.